Ulasan Media. Rekan Dakta, pukul 6.43 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk di segmen Ulasan Media bersama Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi, kabar baik Pak Cahya hari ini ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik Mbak. Kabar baik, tapi tidak dengan saudara-saudara kita di daerah sana yang bencana alam terjadi biasanya akhir tahun, dan kita pun juga harus memberikan bantuan segala sesuatunya untuk membantu mereka. Silakan Pak Cahya. Iya Mbak Ulfi, ini seperti kita ketahui dari medsos maupun dari pemberitaan resmi, jadi telah terjadi banjir bandang, longsor, jalan putus terutama di daerah Jawa Barat bagian selatan. Tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu, Cianjur Selatan. Nah, saya kan dulu pernah di Jawa Barat, jadi waktu jadi wartawan. Jadi itu memang Jabar Selatan itu terhubung mulai dari Bandung, dari Ciwidey, kemudian ke Garut Selatan, ke Pamengpeuk, kemudian ke Pelabuhan Ratu, Pangandaran, sampai ke Cianjur Selatan. Itu daerah pantai semua. Dan infrastrukturnya, jalannya bagus, terutama yang orang kalau traveling itu ke Ciletuh ya, objek wisata Ciletuh. Nah Geopark, sekarang Geopark. Sekarang ini terputus sebuah jalan menuju ke Pelabuhan Ratu. Kemarin kita lihat video-video yang beredar itu luar biasa itu banjir bandang yang itu sering saya lewati dulu itu di dekat tempat pelelangan ikan. Itu jalan besar dan agak jauh dari pantai itu. Dan kemarin banjir bandang. Itu juga terjadi di Cianjur Selatan. Nah, ini menjadi peringatan terutama bagi kita semua agar kita lebih waspada, karena ini kan cuacanya ekstrim ya. Benar. Angin kencang di mana-mana, dan di beberapa tempat hujan terus menerus gitu. Jadi tetap harus waspada dimanapun kita berada, terutama yang akan melakukan perjalanan. Nah, kemarin juga kan sempat ditutup tuh Pelabuhan Merak, Bakahuni, karena itu tanggal 3 Desember. Karena cuaca ekstrim, sehingga kapal penyeberangan tidak bisa sandar di dermaga. Nah, tapi sekarang sudah buka lagi. Nah, tapi bagi saudara-saudara atau pendengar Radio Dakta yang ingin bepergian, sebaiknya lihat perakiraan cuaca dari BMKG maupun informasi-informasi yang ada di ASDP di Pelabuhan Merak. Iya, baik. Nah, ini biasanya kan akhir tahun tentu kita bisa memprediksi segala sesuatunya. Ya mungkin ya wallahu alam bisa terjadi di awal tahun ataupun di akhir tahun, begitu Pak Cahya. Ya, memang biasanya curah hujan tinggi itu biasanya terjadi di ber kan. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, bahkan sampai Februari sepertinya. Dulu kan beberapa puluh tahun yang lalu banjir di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya itu di akhir tahun dan awal tahun gitu. Jadi tetap harus waspada. Dan yang juga jangan dilupakan tugas pemerintah tingkat 2 maupun pemerintah pusat. Badan Penanggulangan Bencananya itu harus siap siaga, perahu karet, pemadam kebakaran dan lain-lain, dan terutama tenaganya ya. Dan biasanya Badan Penanggulangan Bencana ini juga dibantu oleh organisasi kemanusiaan yang swasta yang juga bergerak dalam bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana hebat biasanya mereka turun gitu. Nah, ini biasanya kalau saya lihat kemarin di Sukabumi, terutama di Pelabuhan Ratu itu, akibat banjir bandang itu banyak infrastruktur jalan yang rusak, dan rumah-rumah penduduk juga banyak yang terkena arus air kencang. Nah, itu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, bagaimana membantu dalam bencana banjir bandang dan longsor ini untuk memulihkan terutama transportasi menuju dan dari Pelabuhan Ratu. Gitu Mbak Ulfi. Ya, tapi kan ini kan hampir merata kayak seluruh Indonesia Pak ya, bencana ini ya Pak?
Yang terpantau sih masih di ini, Mbak. Masih Jawa Barat ya? Oh iya, Jawa Barat. Tapi waktu kemarin, waktu pilkada itu di Medan juga, Mbak. Iya. Waktu 27 November itu juga terjadi banjir bandang tuh di kota Medan, di Sumatera Utara ya. Nah itu juga lumayan besar itu yang saya perhatikan banjirnya. Jadi bisa di mana aja, bencana itu bisa di mana aja karena penyebabnya kalau kita lihat kasualitasnya ya, sebab akibatnya ya karena cuaca hujan yang tinggi ditambah angin kencang juga gitu. Iya. Gitu Mbak. Baik, Pak, tentunya kan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah punya mitigasi bencana. Bagaimana istilahnya bisa mengantisipasi hal ini begitu Pak? Apakah memang kesiapan dari mereka mitigasi sebelum terjadi bencana memang sudah dipersiapkan secara matang, Pak? Ya, itu betul Mbak. Jadi mitigasi itu harusnya bisa dikomunikasikan, diinformasikan kepada masyarakat. Ya. Mana nih daerah-daerah bencana, terutama rawan longsor atau potensi banjir bandang, sehingga masyarakat bisa lebih mempersiapkan gitu. Nah ini memang tugas, kalau selama ini kan masyarakat mengantisipasi ya, misalnya dari BMKG, wah ini cuaca ekstrim di mana misalnya gitu kan. Nah BMKG biasanya suka merilis tuh, mulai dari perakiraan curah hujan, kecepatan angin. Nah itu biasanya kalau yang ekstrim-ekstrim dia memberikan warning biasanya dari BMKG. Nah tapi dari pemerintah di instansi yang lain dulu tuh ada Badan Vulkanologi ya. Iya. Geofisika itu juga sama memberikan memetakan lah daerah-daerah yang rawan longsor misalnya gitu. Apalagi sekarang ini kan banyak hutan-hutan yang gundul. Nah itu hati-hati, terutama bagi penduduk yang tinggal di pedesaan, Mbak, di mana di belakangnya misalnya bukitnya atau hutannya itu sudah tidak terawat dengan baik atau bahkan gundul gitu. Ya, baik. Nah, tapi kan kadang-kala kita juga Pak ya, penyebabnya mungkin karena adanya perubahan alih fungsi dan lain sebagainya, kemudian ulah manusia ataupun juga infrastruktur yang begitu masif dan sebagainya, sehingga resapan air pun masih kurang nih Pak. Ya, ini yang saya agak tahu ya, misalnya kayak di Pelabuhan Ratu. Ini kan sebenarnya daerah pantai, Mbak. Tapi itu banjir bandang itu, ya memang mungkin ada biasa kan kalau musim istilahnya musim kalau di daerah pantai itu angin ombak tinggi itu kan airnya dari laut ke darat. Tapi itu nggak seberapa. Tapi ini banjir bandang itu seolah-olah kiriman gitu. Artinya dari daerah yang lebih tinggi ke daerah bawah, ke arah pantai. Jadi air itu mengalir dari daerah tinggi ke pantai Pelabuhan Ratu. Jadi akhirnya yang rumah-rumah penduduk yang dekat-dekat pantai kena impact-nya, kena dampaknya gitu. Yang asalnya itu dari daerah yang di dataran yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau saya lihat, ya memang di seberang Pelabuhan Ratu itu ada agak daerah lebih tinggi ya. Nah itu bisa jadi seperti Mbak Ulfi tadi katakan, bisa jadi di daerah yang lebih tingginya itu sudah pohon-pohon penyangga tanahnya sudah mulai berkurang sehingga terjadi banjir bandang. Nah itu memang bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga kesadaran dari masyarakat lah untuk bisa melestarikan alam, kira-kira gitu. Jadi betul-betul harus ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk memelihara alam sekitar lah, terutama hutan-hutan. Jangan sampai hutan yang ada kemudian dihabisin untuk kepentingan, dalihnya mungkin kepentingan komersil, ekonomi komersil, lalu tapi dampaknya menjadi bencana alam lah, kira-kira gitu. Baik. Bencana alam itu kan terjadi karena ulah. Iya. Benar-benar. Manusia, Mbak, pasti memberikan keberkahan itu. Nah, jadi jangan disalahkan hujannya. Betul gitu. Iya.
Baik, Pak. Biasanya kan ulah manusia ya gitu. Gitu, Pak. Baik, biasanya kan tidak hujan tiba-tiba banjir bandang, sama kayak Bekasi tidak hujan tapi tiba-tiba banjir karena kiriman dari daerah Bogor. Tapi dari daerah Bogornya pun tidak berbenah ini Pak, ataupun dari daerah lainnya yang air ke daerah lain tuh tidak berbenah secara intensif gitu Pak. Ya. Maka Bogor, Puncak, dan Cianjur. Nah, itu antara lain untuk membenahi tata lingkungan di daerah hulu, Mbak. Iya. Jadi kalau hutannya, lingkungannya itu dipelihara, sehingga air itu tidak kemudian langsung jatuh ke bawah, maksudnya langsung diserap gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan karena di hulunya itu lingkungannya, kondisi lingkungan hutannya itu tidak terpelihara dengan baik, jadi air hujan yang turun dari langit itu langsung mengalir, tidak terserap ke dalam bumi. Yeah. Akhirnya menjadi banjir kan. Seringkali kita sering menyalahkan Bogor gitu ya. Padahal infrastruktur di daerah hilirnya pun gorong-gorongnya segala macam itu juga tidak tertata dengan baik. Nah itulah memang kita tidak bisa. Sekarang ini sikap yang positif itu tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita harus mencari solusi. Yeah. Apapun kondisinya, kita tidak bisa memblame atau menyalahkan lingkungan atau keadaan yang rusak misalnya. Tapi kita tetap harus mencari solusi dari keadaan. Misalnya banjir ini akibat apa nih? Oh ini dari Bogor misalnya. Ya udah jangan lebih ribut menyalahkannya. Yeah. Tapi gimana nih solusi bersama? Antara pemerintah kota Bogor, Kabupaten Bogor, pemerintah daerah atau dengan pemerintah atau dengan Bekasi. Saya kira itu perlu ada kerjasama antar Pemda, antar instansi. Kalau perlu ditangani oleh pusat untuk membenahi tata lingkungan Bogor, Puncak, Cianjur. Iya, baik, Pak. Tapi kalau dilihat selama ini koordinasi. Nah biasanya, iya. Kalau iya, Pak Cahya. Iya. Iya. Iya Mbak. Iya, terputus tadi Pak. Iya. Iya, baik. Iya Mbak Ulfi. Baik, Pak. Selama ini kalau kita melihat, apakah memang ada koordinasi Pak antara pemerintah pusat, kemudian Pemprov dan Pemda ini Pak untuk menanggulangi permasalahan bencana ini Pak? Ya ini kan ada ini ya. Daerah khusus Jakarta, Undang-Undang DKJ itu. Mudah-mudahan dengan payung hukum itu termasuk di dalamnya, saya belum baca undang-undangnya, tapi mudah-mudahan di dalamnya ada penanganan secara tentang penanganan pasal Botabek lah gitu, terutama untuk menanggul bencana-bencana alam seperti banjir atau longsor gitu. Biasanya kalau bencananya terjadi di Jakarta dan sekitarnya baru itu magnitudenya lebih luas ya. Iya. Suka nggak terlalu termonitor dan tidak terlalu di blow up di media, kecuali kalau ada korban, biasanya begitu. Padahal kalau lihat kemarin banjirnya itu luar biasa Mbak. Itu saya kira bisa merusak jalan atau infrastruktur jalan di sana gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian. Walaupun tidak ada korban jiwa, tapi saya melihat infrastruktur yang rusak tuh cukup banyak itu. Baik rumah warga maupun jalan-jalan transportasi umum gitu Mbak. Iya, baik. Pak, kalau pasca dari bencana ini koordinasinya antar semua pihak, istilahnya kan pasti ada lembaga ataupun dari BNPB ataupun dari BPBD memang datang langsung ke sana Pak untuk koordinasi pasca setelah terjadinya bencana ini, bagaimana Pak?
kan biasanya kalau bencana itu biasanya ada siaga, ada waspada, siaga, tanggap darurat ya. Biasanya kalau di awal-awal itu tanggap darurat. Yeah. Kemudian baru rehabilitasi. Tanggap darurat itu pertama menyelamatkan korban, mengungsi misalnya. Ya kan, misalnya kalau yang kena banjir bandang Pelabuhan Ratu misalnya diungsikan. Yeah. Nah, selama dalam pengungsian itu masih tanggap darurat tuh. Nah, disitulah organisasi kemanusiaan baik BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pusat, atau organisasi kemanusiaan ikut serta tuh untuk membantu evakuasi dalam pengungsian maupun rehabilitasi gitu. Biasanya begitu Mbak tahapannya. Nah, mudah-mudahan penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi ini, terutama di Pelabuhan Ratu, bisa segera dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sukabumi. Dan itu betul-betul harus ada koordinasi dengan instansi lain, terutama dengan PUPR ya, karena yang bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jalan-jalan rusak itu kan itu otoritas dari PU ya, Pekerjaan Umum. Nah ini karena akses jalan ini penting. Ini sekarang ini tertutup Mbak. Iya benar. Jadi akses jalan dari dan menuju ke Pelabuhan Ratu tertutup karena banyak jembatan yang terbawa arus. Ada yang terbawa. Iya. Iya. Ada yang ya, rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815111007. Ya, Pak Cahya dilanjutkan kembali tadi terputus, Pak. Ya, ini Pak Golfi, jadi memang harus ada koordinasi ya antar lembaga atau instansi pemerintah, terutama BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ya. Iya. Jadi untuk rusak, jembatan yang rusak gitu, itu harus segera dilakukan agar mobilitas penduduk dan transportasi bisa pulih kembali. Karena itu menyangkut ini juga angkutan logistik segala macam gitu. Dan kegiatan ekonomi, kalau misalnya jalannya terputus, jembatan terputus, kan kegiatan ekonomi masyarakat jadi terhenti gitu. Kasihan, apalagi ini dalam situasi darurat begini, bencana. Bantuan untuk bencana harus segera disampaikan kepada korban. Siap Pak Cahya? Ya, saya kira itu Mbak. Siap. Baik, terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga bencana ini cepat selesai dan tak ada korban jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya.